Oh sorry. Kalau rabi itu setelah melalui tes, dia lihat murid ini nggak pantas, dia nggak punya kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi murid saya, maka calon murid ini didiskualifikasi dan disuruh pulang ke rumah jualan atau urus bisnis keluarga. Sebaliknya, kalau rabi itu melihat ini orang punya potensi, punya bakat untuk menjadi murid saya, maka rabi itu akan berkata, let Hakirai come follow me. Jadi kata mari ikutlah aku itu sebenarnya istilah rabi. Dia mau bilang gini, aku melihat kamu punya potensi untuk memikul kokku. Maka dia bilang gini, come follow me. Mereka yang terpilih untuk menjadi murid disebut talmid. Kalau banyak disebut talmidin. Dan mereka harus, yang terpilih harus meninggalkan semuanya dan mengikuti sang rabi. Sekarang baru kamu bisa mengerti konteks Lukas pasal 14 ayat 25 dan seterusnya. Yesus berkata, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, saudara laki-laki dan seterusnya, dia tidak layak menjadi muridku. Dia tidak pantas menjadi muridku. Ayat 33 dari Lukas 14 dibilang, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kata yang dipakai melepaskan diri itu diterjemahkan artinya gini, barang siapa yang tidak mengucapkan selamat tinggal kepada ayah, ibu dan seterusnya, bahkan semuanya, kata yang dipakai punya pengertian gini, ucapkan selamat tinggal, mengabaikan, meninggalkan, melepaskan, menolak, tidak mengakui. Jadi kata barang siapa yang tidak melepaskan semuanya itu artinya menyangkal, mengabaikan, meninggalkan, melepaskan, menolak, tidak mengakui semuanya. Yesus berkata begini, kamu tidak pantas menjadi muridku. Dan itu berlaku buat saya dan saudara. Kalau keluarga itu menjadi alasan untuk saudara tidak mengikuti panggilan Tuhan, dan Yesus bilang gini, you are not fit to be my disciples. Yang herannya luar biasa gini, keluarga itu ditempatkan pada urutan pertama. Kenapa? Karena itu menguras emosi saudara dan saya. Loh, kok kelihatannya kontradiksi nih? Nah, ini orang SBS nih. Kok di Efesus dia bilang gini, hormatilah ayah dan ibumu. Halo? Tapi di Lukas 14 dia bilang gini, kalau kamu tidak membenci ayah dan ibumu. Nah, kontradiksi kan kelihatannya. Murid SBS berarti apa? Kalau kontradiksi lihat apa? Hah? Konteksnya beda. Konteksnya itu relationship di Efesus. Kamu status sebagai anak sampai kapanpun kamu respect dia. Tapi Lukas konteksnya panggilan mengikuti sang Rabi Agung, yaitu Yesus Kristus. Saya masih ingat tahun 83 kami SOE di Singapura. Natal pas di Singapura. Wow, itu pada nangis semua. Nah, saya ini kan latar belakangnya kan dulu dipukul, disuruh nangis, mesti tahan air mata. Jadi sudah bertobat pun lihat orang nangis, jungkir balik ya. Aduh, ini apa ini gitu. Jadi Natal teman-teman, so termasuk istri saya nangis. Saya bilang, gila, baik banget. Kamu gak ngerti ulang. Ini pertama kali aku jauh dari rumah orang tua kamu. Natal di sini, so what gitu loh. Gila. Kamu sih memang gak sayang orang tua kamu. God knows ya, aku bilang. Cuma kalau bilang panggilan, no way, itu prioritas dalam hidup saya.
Saya ngajar penyerahan hak di salah satu DTS, cewek satu di depan gini. Waktu dia bilang gini, aku serahkan aku untuk orang tua, langsung pingsan. Itulah sebabnya tadi malam saya bilang gini, kemarin saya diiringi oleh Hari Lasu sama Peter Pan. Hari ini agak rohani lah sedikit. Lumayan peningkatan dari halaman ke ruang kudus. Jadi kalau mereka nyanyi itu saudara sambung aja, habis kita anggap itu break gitu. Itu sebabnya saya bilang kemarin keluarga jasmani itu terbatas, tapi keluarga rohani itu bersifat kekal. Kata membenci di situ bahasa Yunaninya artinya gini, tidak menyukai dengan kuat, atau memandang rendah, atau memandang hina. Menjadi keluarga di YWM itu prosesnya nggak sebentar loh, saudara. Hubungan tuh panjang, loh. Mulai dari DTS. DTS saudara kan datang dengan saudara punya persepsi sendiri-sendiri kan. Ada yang tidur lampu nyala, ada yang tidur lampu mesti mati kan. Jadi dikumpulin, memang sengaja staff, saya kasih tahu aja, staff sengaja dikumpulin kalian begitu, supaya kalian saling gesek satu dengan yang lain. Dinner prep, saudara biasa potong sayur mesti runcing, ada yang potong. Kalian bisa berantem hanya gara-gara begitu. Tuh. Kadang-kadang udah 2 minggu tuh mesti nyanyikan lagu Pulangkan Saja. Tapi setelah melewati masa-masa angin ribut itu, biasanya paling berat tuh habis outreach saudara mau berpisah tuh susah banget. Lalu habis itu saudara dipanggil. Kalau ada yang dipanggil di YWM, saudara dibentuk lagi sesuatu yang baru. Dan sekian tahun saudara mengenal dia. Kenapa saya bilang berat? Karena kalau Fam Letedar itu keluarga saya, tapi Fam Agogo, Fam ini yang susah satu ini, Fam Simbolong, apa segala macam, itu kan gak gampang. Jadi ini saudara saya loh. Dari mana? Nenek lo? Enggak, Famnya aja beda. Enggak, kami bersaudara satu darah karena Kristus. Itu kan lebih berat. Bukan sebentar saya ketemu dia di jalan, kita bersaudara, enggak. Itu sebabnya sangat wajar kalau umpamanya secara emosi terus saya bilang tadi malam, mungkin tiba-tiba something is missing, itu nggak gampang. Karena kita sudah sekian lama gitu. Waktu saudara dan saya meninggalkan keluarga jasmani, Tuhan bilang aku kasih berlipat ganda. Dan saya bilang saudara adalah saudara saya. Karena apa? Itu lebih, saya ketemu di jalan, oh dia saudara saya, enggak. Melewati proses yang sangat panjang. Oke? Tiba-tiba nih, dia murid DTS, saya pimpinannya. Besok-besok dia jadi staff leadership training school, saya jadi murid. Dia bos saya. Wah, itu nggak ada di tempat lain. Nenek bilang barang langka. Halo? Oh iya, itu ada di mana? Saya waktu itu masih eksekutif nasional director. Terus masuk LDC di Bali. Staff salah satunya Ita yang ada di Belanda. Ita bagian kepala dapur. Saya pimpin tim saya breakfast preparation. Pagi-pagi saya datang, saya bilang, Ita, saya siap. Tugas saya apa? Dia bilang, bulan suruh saya mulai. Saya bilang, hei, gua ini murid. Gak bisa, gak bisa. Saya bilang, kamu staff saya, kamu otoritas saya. Halo. Akhirnya Ita berargumentasi, hari Ita bilang, udah om, kalau gitu om cuci beras. Lu gak dapet
dia jawab, "Kak, believe me." Halo. Maaf bapak-bapak pendeta yang dengar rekaman ini. Pergi SBS, saya datang jadi murid SBS itu saya direktur sekolah penginjilan di Indonesia. Gini-gini orang pertama yang mimpin SOE. Ya kalau nggak ada puji saya puji diri sendiri dong. Mana sih? Kayak ini muridnya, itu juga muridnya tuh. Oke. Saya pergi SBS, tugas cuci piring 9 bulan, bos. Itu 3 sekolah combine sama-sama. SBS, Counseling School, DTS. Cuci piring dan sendok aja 115 orang. Belum lagi yang lain-lain. Gila. Sampai bukan ingat ayat kunci, ingat piring. Butuh waktu 3 jam, kami 5 orang selesaikan semua. Hanya ada di YWM, saudara. Haleluya. Bukan hanya malaikat heran, manusia bingung. Waktu dia bilang, "Saya akan dijemput pimpinan saya." Hah? Pimpinanmu datang jemput lu, pikul koper lu? Ih, dunia suka bola balik. Nah, kita bisa ngomong terus tentang kekayaan yang kita maksudkan family ini itu Indonesia. Waktu terakhir SLT kemarin saya nangis. Saya kalau saudara tahu saya bukan orang China. Kalau orang lihat saya menangis itu mujizat. Serius. Di gereja saya yang lama satu kali kami camp, terus saya dilawat Tuhan tuh semua orang sudah bangun, saya lagi merayap menangis merang-rang, mereka syuting close up. Mereka bilang, "Lu jangan gitu dong, karuan nih." Mereka bilang, "Kapan lagi dia nangis sekarang?" Serius. Jadi waktu lagi sharing saya bilang sama Nona, saya bilang ada yang missing. Ada yang kayaknya saya punya hati itu kayak Mas Gur, Gundar Gulana. Bukan karena nggak ketemu, bukan karena saya nggak distruktur, enggak. Bosan lagi udah 12 tahun. Lihat muka-muka kalian yang ada yang suka cita, ada yang bikin menjengkelkan saya gitu kan. Tapi ya itulah YWM. dan curhat itu benar-benar kerinduan hati dari dalam. Gak gampang, itu gak sebentar. Ketemu orang ini nih, ingat dulu kita bawa mobil Astra dari Jakarta ke Surabaya bolak-balik. Kami 2, itu belum ini, jadi hanya tempat duduknya di depan, itu belum karoseri kan dia bawa dari Jakarta. Itu cara kami dapat uang gitu. Oh ikut dia nih, kalau udah ngantuk pinggir jalan tidur. Nah sekarang nih, gue pikir dia udah berubah tapi ya konyolnya masih tetap sama sih. DNA-nya gitu sih. Kita teman baik banget. Dia mengkhianati saya, dia istirahat 15 tahun. Pada waktu murid itu dia resmi menjadi murid dari Rabi, ada istilah begini, kiranya engkau ditutupi oleh debu rabimu. Itu di dalam catatan Misna secara oral, doktrin daripada orang Yahudi. May you be covered with the dust of your rabbi. Artinya gini, kiranya lu mewarisi semua dari guru kamu. Mengikuti Rabi artinya gini, keinginan untuk meniru Rabi dalam semua tingkah laku, cara menafsir Taurat, nilai hidupnya dan lain-lain. Mereka meniru setiap gerak-gerik sang Rabi. Rabi berjalan seperti apa, murid ada di belakang. Dia memakai semua cara untuk mengajarkan Taurat, perumpamaan, ilustrasi, apa saja dia pakai. Murid itu meniru persis seperti yang Rabi itu lakukan. Bahkan ada doa yang dipanjatkan untuk semua yang baru. Umpamanya gini,
Kalau dia dapat pakaian baru, dia ada doanya gini, terima kasih ya Allah semesta alam untuk pakaian yang baru. Bahkan ada doa untuk pergi ke toilet. Serius. Kalau Rabi ke toilet, muridnya ikut ke toilet. Bukan mau satu bilik, tapi dia ikut tunggu situ. Serius. Karena dia mau lihat cara Rabi itu buang air kecil, buang air besar. Begitu Rabi keluar dari toilet, dia akan angkat tangan dan berkata, terima kasih Allah semesta alam, kami bersyukur karena Engkau memberikan lubang dalam tubuh kami. Maksudnya anus. Ada lubang, dia bisa buang air besar. Itu segitunya. Dan Rabi bikin itu, muridnya juga ikut. Mereka akan pergi tidur dan bangun tidur dengan cara yang sama seperti Rabi mereka. Bayangkan saudara. Dan yang paling penting adalah mereka mempelajari cara Rabi mereka menafsirkan Taurat, dan mereka mengerti Allah harus sama seperti Rabi mereka mengerti Allah. Inilah yang disebut dengan menjadi seorang murid. Mari ikutlah aku adalah, saya ulangi, bahasa Rabi yang berkata, aku melihat engkau punya potensi untuk memikul kuku. Sebaliknya, kalau calon murid itu nggak kualifikasi, dia nggak punya potensi menjadi murid Rabi itu, maka Rabi akan berkata, pulanglah ke rumahmu dan kawin, mudah-mudahan keturunanmu nanti bisa jadi Rabi. Atau dia berkata gini, pulanglah dan uruslah usaha keluarga kamu, atau kembalilah bekerja seperti yang lain, karena kamu tidak memenuhi syarat menjadi muridku. Nah, yang menarik, mari saya bawa saudara untuk melihat Matius pasal 4 ayat 18 yang tadi dan ayat-ayat seterusnya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepadanya, Hagerai, come, follow me. Terminologi apa? Rabi. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, porsi ini sering banyak kali ditafsirkan bahwa itu keren banget. Mereka respon karena mereka tahu Allah punya kuasa dan segala macam. Itu sah-sah saja saudara tafsir gitu. Tapi kalau saudara ngerti konteksnya, kenapa Petrus dan Yohanes lagi urus jalan? Dia kembali kepada bisnis keluarganya. Itu tandanya bahwa mereka nggak qualify untuk menjadi murid seorang rabi. Mereka mungkin hanya sampai di level 2. Lalu di tes terakhir mereka nggak pantas jadi murid. Pulang, lakukan bisnis keluarga. Tiba-tiba ada rabi yang lain yang datang dan berkata gini, come, follow me. Dia mungkin level Ben Sefer dia lewat, Ben Talmud dia lewat, tapi Ben Midras tidak qualify. Buktinya udah pulang ke rumah, urus bisnis keluarga. Yesus datang, dia bilang gini, come, follow me. Maka mereka segera meninggalkan semuanya. Mereka bilang gini, wow, aku ini nggak qualify, aku nggak cocok. Di dalam sistem yang udah aku nggak cocok, tapi ada rabi yang lain dan datang dan berkata gini, aku lihat kamu cocok, kamu punya potensi, kamu punya semua yang aku butuhkan untuk jadi pengikut aku, kamu punya semua yang aku butuhkan untuk kamu mengikut aku, kamu punya potensi untuk mengimitasi aku. Dan saudara dan saya kalau mengerti ini, saudara dan saya mestinya nggak jual mahal sama Tuhan kan?
majalah mereka dan orang tua mereka. Mungkin mereka bilang, wow, ada seorang rabi yang berpikir, saya layak dan punya potensi menjadi murid dia. Saudara dan saya mungkin di mata orang lain diskualifikasi. Nggak pantas, nggak punya gelar, nggak punya pendidikan, mantan ini, semua saudara list, tapi orang dia bilang, lu mana bisa? Yesus bilang gini, aku melihat kamu. Halo, kamu punya potensi untuk menjadi murid. Menjadi rabi, Yesus artinya mengikuti semua gerak-gerik gaya hidup dari rabi itu. Bayangkan Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah mereka. Bayangkan besoknya waktu dia kembali ke penjara, ke tengah-tengah nelayan yang lain. Mereka tanya, kamu mana? Kok gak datang kerja? Sebedeus gak akan bilang begini, saudara. Sebedeus akan dengan kepala tegak dan berkata begini, anak-anak gua gak datang lagi. Maksud lo gak mau jadi penjara ikan lagi. Kenapa? Mereka ketemu dengan seorang rabi yang anggap mereka qualify untuk ikut, dan mereka pergi. Dia kemana-mana dia bilang, anak gua jadi rabi. Anak gua secara sistem Yahudi gak qualify, tapi anak gua ada seorang rabi yang lain dan berkata, wah kamu bisa. Berhentilah dengan saudara melihat, membesarkan kelemahan, kebodohan, kegagalan masa lalu saudara dan saya. Karena rabi ini berkata begini, kamu punya semua. Mereka yang tidak masuk hitungan, mereka gagal di mata dunia, mereka tidak berpendidikan formal, tapi dipilih oleh Yesus. Yesus bilang begini, come follow me. Sudahkah saudara dan saya imitasi Yesus? Sudahkah saudara dan saya meniru rabi yang memanggil saudara dan saya? Ataukah melayani itu alternatif? Bedanya zaman kami dulu, DTS dengan kalian sekarang yang DTS. Bedanya gini, waktu dulu kami diutus namanya one way ticket. Pulang nggak diharapkan kembali, pergi dan nggak diharapkan kembali. Oh iya, nggak ada yang namanya uang outreach udah cukup, nggak kurang, kamu nggak bisa pergi outreach. Bagi gua lebay banget. Kalau kami dulu ada tiket jalan. Nah saudara kalau ada waktu tanya nih mereka nih punya. Kadang-kala bilang, Tuhan bilang pergi ke pelabuhan, naik kapal, nanti ada orang kirim tiket sampai sana nggak ada apa-apa, pulang, nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang gini, nggak ada tiket, Tuhan bilang pergi ke airport. Udah antri-antri mau beli tiket, mana nih mujizat? Tiba-tiba ada orang muncul, dia bilang gini, siapa namanya? Saya. Tadi saya berdoa di kota. Saya dapat uang ini, saya tanya Tuhan ini berapa? Dia bilang, bawa ke airport, ada orang butuh. Itu baru keren. Generasi sekarang tuh generasi digital. Ikut Yesus, persiapkan semuanya dulu. Kurang hebat ya? Iya, memang nekat yang iman beda-beda tipis. Tapi saking begitu rigidnya. Makanya kalau teman-teman yang host saya bilang ini gampang. Kalau tim DTS dari base yang lain, kamu nggak apa-apa. Tapi kalau base ini apalagi dari luar, charge mereka karena mereka sudah hitung duitnya. Nggak ada yang bilang dulu kami itu, nanti kalau habis 3 bulan pulang deh briefing dulu. Nggak, lu diharapkan nggak balik. Baru lu bilang lu murid Yesus, ikut Yesus, masih reservasinya banyak. Jembatan untuk pulang kamu belum bakar. Karena ada orang mentalitasnya begitu, makanya bilang gini, saya selesai, komitmen saya selesai. Maksud lu, panggilan lu selesai, lu komitmen 2 tahun melayani Yesus gitu.
Makanya di DTS itu kenapa di WWM itu bilang komitmen minimal 2 tahun. Bukan bilang lu dipanggil 2 tahun, bukan. 2 tahun itu buat saudara yang baru DTS, lalu gabung di base lokal, saya kasih saudara ruang untuk berpikir tahu di panggilan Tuhan atau makanya dikasih 2 tahun. Saudara tersinggung, memang tujuan saya begitu. Berarti nurani saudara masih on. Makanya dia bilang, dia tersinggung. Syukur dia masih tersinggung. Kalau dia nggak tersinggung gimana? Makanya waktu orang datang gabung di Papua 4 tahun, kalau lu gawat, ya beda, lu kan bukan orang Papua, pola pikirnya beda bos. 2 tahun baru penyesuaian. Habis itu saya bilang mereka, nggak ada istilah gini, komitmen saya selesai. Enggak. Setelah lu lewat masa orientasi 4 tahun, saya bilang, bahasa lu gini, mesti begini. Tuhan bicara sama saya untuk kedepan yang baik. Nggak ada bahasanya, komitmen saya selesai. Lebay banget. Yesus sudah bilang, pergilah kamu 2 tahun. Dan kita pemimpin DTS, pemimpin DES ikut andil untuk memanjakan murid. Saudara keropos banget kalau saudara udah masuk dalam tentangan yang gitu. Kenapa? Karena kita nggak ajarin mereka betul-betul bergantung sama Tuhan. Boleh nggak lu punya gitu? Boleh aja. Tapi ada waktunya. Tuhan bawa saudara. Yesus bilang ini, come follow me. Di mana gua ada, lu ada di situ. Orang bilang, sudahlah Karunan, kan beda kalau Yesus zaman sekarang ini kan, kalau dia hidup zaman sekarang dia juga pasti menyesuaikan diri. Siapa bilang? Nenek lu bilang. Tuhan Yesus tidak berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Dia bisa pakai yang lain, tapi value, nilai, ajaran gak akan pernah berubah. Makanya saya masih terapkan di Papua. Nggak ada itu. Saya bilang, man, kemana kalian? Terbang, oke. Jual ayam, jalan, nggak tahu pulangnya kapan, pergi. Ada lagi gini, habis BT saya mau bikin apa? Sebenarnya saya mau begini, tapi aku gini dari Tuhan. Kamu ngapain? Aku mau pergi melayani suku ini, tapi aku masih doa konfirmasi. Ini dari Tuhan atau enggak? Kalau lu tanya saya bilang berangkat. Berangkat loh kan? Itu kan tidak ada suara Tuhan. Berangkat. Kamu tahu nggak? Setan nggak pernah suruh kamu pergi. Ya kalau kamu punya niat pergi itu pasti dari Tuhan. Gak usah yang pakai yang spooky. Masih konfirmasi. Ayat melompat gitu. Konfirmasi udah 2 tahun gak pergi. Terus kau tolong kasih dong. Dulu ke Papua dapat gimana? Enggak. Gue gak dapat apa-apa. Gue lihat aja, gue bilang, Tuhan kalau gue pergi boleh nih dong. Udah jalan. Nggak kayak sekarang. Aku masih menunggu. Jadi orang bilang gue tuh seneng. Saya bilang, lu mau pergi tolong itu, suku itu, masyarakat itu, tapi masih mau pergi, jalan. Kan ada rema dan ada prinsip umum yang tertulis, kan gitu. Saya bilang ini, setan nggak pernah mengutus orang. Nggak mungkin dia suruh pergilah kamu ke sana. Enggak. Ganas Bapak. Nah, ketemu orang karismatik ini sudah kelewatan. Iya kan? Udah bertahun-tahun nyanyinya ku ingin tetap di sini menikmati. That's having fun. No. Tuhan gak panggil kamu kumpul di satu base to having fun. Dia panggil kita untuk follow His footsteps. Kalau kamu gak forsake, melepaskan, meninggalkan, kamu gak layak jadi murid. Don't fool yourself and myself. Serius. Lalu saudara dan saya berpikir, wow, aku berkorban banyak buat Tuhan. Ya astaga. Pemuritan mengikuti dia harus meninggalkan hidup lama, tidak bisa ikut dia kalau saudara tetap dengan pola pikir